Shalom semuanya, bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video kesaksian dan apologet Kristen yang sepasti bersumber dari data-data yang valid sesuai materi yang dibahas. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang diberi judul Assalamualaikum. Ada banyak kesamaan pandangan antara kaum muslim dan Kristen terhadap Yesus. Meski tentu saja ada perbedaannya yang mendasar. Muslim memuliakan Yesus dengan menerimanya sebagai nabi. Muslim tidak keberatan dengan kelahiran Yesus dari seorang perawan tanpa ayah biologis. Mereka mengakui berbagai mujizatnya. Bahkan mereka juga mengakui Yesus sebagai Kristus atau Sang Mesias. Apakah itu berarti kaum muslim juga mengikut Yesus Kristus? Sama sekali tidak. Karena sampai kapanpun, muslim tidak akan pernah mau mengakui dua hal penting ini: penyaliban Yesus dan juga ketuhanan Yesus. Oke teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda akan semakin dikuatkan iman percaya Anda pada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya untuk semua umat manusia yang mau percaya pada Dia dan menerima sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Assalamualaikum. Ada banyak kesamaan pandangan antara kaum muslim dan Kristen terhadap Yesus. Meski tentu saja ada perbedaannya yang mendasar. Muslim memuliakan Yesus dengan menerimanya sebagai nabi. Muslim tidak keberatan dengan kelahiran Yesus dari seorang perawan tanpa ayah biologis. Mereka mengakui berbagai mujizatnya. Bahkan mereka juga mengakui Yesus sebagai Kristus atau Sang Mesias. Apakah itu berarti kaum muslim juga mengikut Yesus Kristus? Sama sekali tidak. Karena sampai kapanpun, muslim tidak akan pernah mau mengakui dua hal penting ini: penyaliban Yesus dan juga ketuhanan Yesus. Itu dua hal yang paling disangkal ajaran Islam dari Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan membahas masalah penyangkalan Islam terhadap penyaliban Yesus. Sedangkan penyangkalan Islam terhadap ketuhanan Yesus akan kita bahas di video berikutnya. Dengan memahami penyangkalan Islam terhadap penyaliban dan ketuhanan Yesus, semoga kita bisa memahami di mana posisi Islam yang sesungguhnya dalam sejarah keselamatan. Ayat Al-Quran yang paling jelas menyatakan penolakan terhadap penyaliban Yesus adalah ini: dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Surah An-Nisa ayat 157. Penafsiran klasik para ulama Islam secara umum menunjukkan bahwa ayat ini menyatakan Yesus tidak pernah disalibkan, dan yang sesungguhnya disalibkan adalah orang lain yang diserupakan dengan Yesus. And based on this verse, Muslims will commonly say that Jesus was not crucified, and by that they would mean that Jesus was not even put on the cross. Well, the Muslim commentators on the Quran generally say, with reference to this verse, that what actually happened was that Jesus was taken up alive into heaven before he was even arrested. And that's generally how the story is told. And someone else was made to look like Jesus, and this someone else was put on the cross.
Okay. And so everyone was convinced that Jesus was on the cross, whereas in fact by this time Jesus was in heaven. So who holds this point of view? This is generally held by Muslims at large, because it is described like this in the Muslim commentaries on the Quran. Mengenai siapa yang menggantikan Yesus, tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Beberapa ulama mengatakan itu adalah salah satu murid Yesus yang mengajukan dirinya untuk menjadi pemeran pengganti. Ada pula penafsiran lain yang mengatakan bahwa itu adalah Yudas Iskariot yang diserupakan sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Masalah utama dari semua penafsiran yang menyangkal adanya penyaliban terhadap Yesus adalah penafsiran-penafsiran tersebut bertentangan dengan fakta. Keempat Injil jelas ditulis oleh saksi mata atau orang-orang yang mengenal saksi mata, dan semuanya hidup di zaman Yesus. Seluruhnya memberikan kesaksian sama. Yesus telah disalibkan dan wafat di atas kayu salib. Ini diperkuat juga dengan sumber-sumber non-Kristen seperti tulisan Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi di abad pertama, juga tulisan dari Tacitus, seorang senator dan sekaligus juga sejarawan Romawi yang hidup di abad pertama hingga kedua Masehi. Keduanya memberikan kesaksian tentang fakta penyaliban Yesus. Kisah penyaliban yang begitu detail dalam Injil juga menutup peluang adanya skenario penggantian peran ini apabila yang diserupakan hanya wajahnya saja. Mari kita cermati dengan menggunakan akal sehat. Jika yang disalibkan adalah Yudas Iskariot sebagai hukuman atas pengkhianatannya, sejak awal pasti dia berusaha menjelaskan kesalahan ini. Misalnya dengan berkata, "Kalian salah, aku bukan Yesus." Tetapi kita tidak melihat sedikit pun upaya ini. Selain itu, Injil jelas menyatakan Yudas tewas bunuh diri. Jadi tidak mungkin Yudas menggantikan Yesus di kayu salib. Jika yang disalibkan adalah murid Yesus yang mengajukan diri secara sukarela, berarti semua murid tahu siapa sesungguhnya yang ada di atas kayu salib. Pertanyaannya, apakah mungkin murid-murid Yesus rela menjadi martir untuk mewartakan kebohongan tentang Yesus yang wafat di kayu salib dan bangkit kembali? Sama sekali tidak mungkin. Orang hanya bersedia mengorbankan nyawa bagi sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran, bukan bagi kebohongan. Selain itu, perkataan-perkataan Yesus di kayu salib begitu meyakinkan, sehingga mustahil dikatakan oleh orang lain selain Yesus sendiri. Misalnya, tidak mungkin ada orang biasa yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," pada saat orang tersebut merasakan penderitaan luar biasa hebat di kayu salib. Respon manusiawi yang wajar pada saat itu adalah menjerit kesakitan dan marah sambil mengutuki orang-orang yang terlibat dalam penyaliban. Juga tidak mungkin orang biasa dapat berkata kepada penjahat yang ada di sebelahnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Injil Lukas bab 23 ayat 43. Selain itu di Injil tercatat Yesus menyerahkan Maria ibunya kepada Yohanes. Itu jelas mustahil dilakukan jika yang disalibkan bukan Yesus sendiri. Bahkan fenomena alam berupa kegelapan dan gempa yang mengiringi saat-saat kematian Yesus juga ikut memastikan bahwa yang wafat di kayu salib memang benar Yesus Kristus, bukan orang lain. Kesimpulannya, jika yang disalibkan itu wajahnya mirip Yesus, kata-katanya mirip Yesus, hati dan pikirannya mirip Yesus, murid-murid dan ibu Yesus percaya itu Yesus, bahkan alam ikut memberikan tanda, maka dia pasti memang Yesus. Mengatakan orang yang disalibkan tersebut bukan Yesus terlalu mengada-ada dan sangat melecehkan akal sehat. Berhadapan dengan fakta yang kuat seperti ini, tentu saja klaim Al-Quran yang baru ditulis hampir 6 abad setelah kejadian, di tempat yang jauh dari kejadian, dan oleh sumber yang tidak memiliki kedekatan dengan tradisi dan kisah penyaliban, menjadi amat sangat lemah. Akibatnya,
Surah An-Nisa ayat 157 yang sering digunakan Muslim untuk menyerang fakta penyaliban, sekarang berbalik menjadi bumerang bagi Muslim. Ayat tersebut adalah titik lemah yang justru membuktikan kebohongan Al-Quran dengan amat telak. Tapi karena ulama Muslim tidak mungkin mengakui kebohongan Al-Quran, mereka masih mencoba menutupinya dengan kebohongan lain. Sekarang beberapa ulama mulai mengakui bahwa yang disalibkan memang Yesus, tetapi mereka tetap menolak kematiannya. Dalam asumsi mereka, setelah menjalani penyiksaan hebat dan lambungnya ditembus tombak, Yesus tetap hidup. Entah bagaimana, Yesus berhasil pulih dari luka-luka hebat yang dideritanya, berhasil membuka batu penutup kuburan yang berat, lalu keluar menemui para muridnya. Ironisnya, dengan mengakui bahwa yang disalibkan adalah Yesus, meski tanpa mau mengakui kematiannya, maka secara tidak langsung mereka telah mengakui kekeliruan ayat Al-Quran. Artinya, ulama-ulama Muslim sekarang telah mengakui pernyataan surah An-Nisa 157 yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan dan orang lain yang menggantikan adalah salah total. Blunder ini bertambah parah karena asumsi bahwa Yesus disalibkan tetapi tidak mati juga tidak bisa dipertahankan. Salah satu argumen yang mereka gunakan untuk meyakini Yesus tidak mati adalah perkataan Yesus tentang tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Injil Matius bab 12 ayat 40. Karena Yunus tetap hidup di dalam perut ikan, maka menurut logika mereka, Yesus pastinya juga tetap hidup. If he has to fulfill the sign of Jonah, that as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Jesus Christ, peace be upon him, has to be alive. If he's dead, that means Jesus Christ, peace be upon him, lied. And he gives a prophecy that as Jonah was, so shall the Son of Man be. If Jonah was alive, he has to be alive. So to fulfill his prophecy, I have to believe he was alive. He was put on the cross, but he did not die. Ini kesimpulan yang keliru, karena yang jadi analogi dalam perumpamaan itu adalah Yesus yang dikuburkan dalam perut bumi sebelum kemudian bangkit kembali dan keluar dari perut bumi. Bukan soal mati atau tidak. Sementara itu, pernyataan Yesus tentang kematian yang harus dilaluinya sudah dinyatakan oleh Yesus sendiri di banyak ayat-ayat lain. Ini beberapa contohnya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Injil Matius bab 16 ayat 21. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Injil Markus bab 8 ayat 31. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Injil Markus bab 9 ayat 31. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Injil Lukas bab 9 ayat 22. Maka berdasarkan ayat-ayat tersebut, Yesus jelas sudah mengetahui bahwa ia harus mengalami kematian di atas kayu salib. Jadi mustahil tanda Yunus pada Injil Matius bab 12 ayat 40 dimaksudkan oleh Yesus bahwa ia tetap hidup saat dikuburkan. Dengan demikian, teori para ulama muslim bahwa Yesus tidak mati saat disalibkan tidak dapat dipertahankan lagi. Apalagi kematian Yesus di kayu salib sudah dikonfirmasi oleh prajurit Romawi yang memastikannya dengan menikam lambung Yesus. Itu tadi adalah kesaksian dari Injil.
Sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan oleh kitab-kitab Perjanjian Lama. Di kitab Daniel dikatakan demikian: sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Kitab Daniel bab 9 ayat 26. Ayat tersebut menubuatkan dengan tepat tentang Mesias yang disingkirkan atau dibunuh, dan juga penghancuran kota Yerusalem serta bait Allah yang terjadi setelahnya. Selanjutnya, kitab Yesaya pasal 53 seluruhnya menubuatkan dengan sangat tepat tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kita ambil contohnya beberapa. Sungguh, ia terputus dari dunia orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kitab Yesaya bab 53 ayat 8-9. Ayat tersebut jelas menubuatkan kematian Yesus. Berikutnya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kitab Yesaya bab 53 ayat 12. Ini juga amat jelas menubuatkan kematian Yesus dan bagaimana ia berdoa memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah menyalibkan dia, tepat seperti apa yang telah tercatat di dalam Injil. Bukan itu saja, kitab Kejadian juga memberikan type yang merujuk pada penyaliban Yesus. Apa itu type? Type adalah tokoh atau kejadian nyata di dalam kitab suci yang secara simbolik merujuk pada suatu kejadian di masa depan. Type yang dimaksud di sini adalah kisah tentang Abraham yang hendak mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban persembahan sesuai permintaan Tuhan. Meskipun permintaan Tuhan itu hanyalah ujian bagi Abraham, namun kejadian itu merujuk pada korban persembahan yang sesungguhnya di masa depan, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Jika dalam ujian iman itu Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya, maka dalam penyaliban yang sesungguhnya Allah Bapa sendiri yang menyerahkan Yesus Kristus putra tunggalnya sebagai korban penebus dosa seluruh manusia. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kitab Kejadian bab 22 ayat 18. Berkat bagi seluruh bangsa yang dimaksud adalah penebusan dosa yang dilakukan Yesus Kristus dengan wafat di kayu salib. Nubuat itu terpenuhi dengan sempurna karena Yesus adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi sama sekali tidak ada celah lagi bagi skenario Yesus tidak mati di kayu salib. Dengan demikian, sekarang ulama-ulama Muslim sudah terpojok. Mereka kehabisan argumen, dan suka tidak suka mereka harus menerima fakta bahwa Yesus memang wafat di atas kayu salib dan Al-Quran telah berbohong. Mari kita lihat betapa parahnya kebohongan surah An-Nisa ayat 157. Pernyataan bahwa Yesus tidak mati salah. Pernyataan bahwa Yesus tidak disalibkan juga salah. Pernyataan bahwa yang mati adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, ini pernyataan yang paling salah dan bahkan mulai disangkal oleh ulama-ulama Muslim sendiri. Nah, jika satu ayat saja sudah terdapat setidaknya 3 kebohongan fatal, ada berapa kebohongan lain yang mungkin ada di dalam seluruh Al-Quran? Tentu ada banyak sekali. Kitab penuh kebohongan seperti ini sudah pasti bukanlah kitab suci. Hanya orang yang tidak menggunakan akal sehatnya saja yang dapat percaya pada kebenaran Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tetap akan percaya kalau 1 ditambah 1 sama dengan 5 jika itu tertulis di Al-Quran.
Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Al-Quran berbohong separah ini? Mengapa Al-Quran harus memaksa untuk menyangkal penyaliban Yesus? Jawabannya terletak pada apa yang ingin dinyatakan Tuhan melalui penyaliban Yesus. Apapun itu, Islam sudah pasti bermaksud menyangkalnya. Sabda Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 53 tertulis demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kitab Yesaya bab 53 ayat 5. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kitab Yesaya bab 53 ayat 10. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kitab Yesaya bab 53 ayat 12. Dari nubuat kitab Yesaya sudah jelas bahwa tujuan dari penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menanggung penderitaan akibat dosa banyak orang, menebus dosa-dosa manusia, dan mendatangkan keselamatan. Tapi Muslim yang dididik untuk tidak percaya pada konsep penebusan dosa sering mempertanyakan, bagaimana mungkin manusia dapat berkorban untuk menebus dosa manusia-manusia lain? Tentu saja bisa, tapi untuk memahaminya, kita perlu mengerti konsep tentang korban persembahan. Konsep tentang korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk menebus dosa sudah mulai dikenal manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika Tuhan memberikan pakaian kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka, seperti yang tertulis pada kitab Kejadian bab 3 ayat 21. Di sini Tuhan mengajarkan kepada manusia tentang perlunya korban untuk memulihkan keadaan manusia yang terjatuh akibat dosa. Tradisi memberikan korban persembahan ini kemudian dilakukan oleh keturunan-keturunan Adam. Ketika Kain memberikan korban berupa hasil bumi, Tuhan tidak berkenan. Tapi korban anak kambing domba yang dipersembahkan Habel, Tuhan berkenan menerimanya. Bahkan ketika Nuh mempersembahkan beberapa binatang, Tuhan menerima persembahan itu dan menyatakan kerahimannya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kitab Kejadian bab 8 ayat 21. Kesimpulannya, jika binatang saja dapat dijadikan sebagai korban untuk penebus dosa dan pereda murka Tuhan, maka penderitaan dan wafat Yesus Kristus di kayu salib tentu saja dapat menjadi penebus dosa dan meredakan murka Tuhan. Bahkan karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna, maka pengorbanan itu mampu menebus seluruh dosa manusia secara tuntas dan sekaligus mengubah murka Tuhan menjadi kerahiman yang tak terbatas. Tapi tentu saja penebusan dosa dan keselamatan itu hanya berlaku bagi mereka yang percaya sebagaimana yang sudah tertulis di Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil Markus bab 16 ayat 16. Maka dengan percaya dan menerima pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita dibebaskan dari dosa, berdamai sepenuhnya dengan Tuhan, dan mendapatkan keselamatan kekal. Iblis tentu saja tidak menghendaki manusia memperoleh keselamatan dan berusaha keras untuk menggagalkannya. Maka iblis pun tidak menghendaki manusia percaya pada penyaliban Yesus. Ini pokok permasalahannya. Oleh karenanya, melalui Al-Quran, iblis berusaha keras menyangkal kematian Yesus di kayu salib. Meski penyangkalan itu tidak memiliki bukti dan argumen yang memadai, iblis berharap ada banyak manusia yang tidak menggunakan akal sehatnya dan percaya begitu saja pada Al-Quran. Saudara-saudaraku kaum muslim, semoga semuanya sudah menjadi jelas bahwa Yesus Kristus memang wafat di kayu salib. Itu sesuai dengan fakta historis
sudah dinubuatkan para nabi dan sejalan dengan seluruh rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Justru pandangan yang berusaha menolak fakta penyaliban Yesus asalnya adalah dari iblis yang tidak ingin manusia memperoleh keselamatan kekal. Sekarang saya ingin membalikkan situasi. Mampukah kalian memberikan argumen dan bukti yang meyakinkan bahwa surah An-Nisa ayat 157 tidak berdusta? Kumpulkanlah semua ulama di seluruh dunia dan jawab tantangan tersebut. Jika kalian sanggup memberikan jawaban yang meyakinkan, maka saya akan menutup channel Crusader Network ini untuk selamanya. Sebaliknya, jika kalian tidak sanggup membuktikan kebenaran ayat tersebut, saya mengajak Anda untuk mengakui dengan jujur kekeliruan Al-Quran. Dan selanjutnya, dengan tulus dan dalam kasih Tuhan, saya ingin Anda mengakui kebenaran Injil bahwa Yesus Kristus memang telah wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan membawa keselamatan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Wassalam.